meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan, sebab gak ada yang lebih kita butuhkan di atas muka bumi ini, Bu, daripada dua hal. Satu, rahmatnya Allah. Dua, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua hal ini jadi bekal buat kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, dari dunia sampai kelak di hari akhirat nanti. Belum di akhirat, masih di dunia, kita udah perlu dua hal ini, Bu. Ibu kalau mau tahu orang yang hidupnya paling seneng, paling bahagia di dunia, bukan yang paling banyak duitnya. Saya ketemu sama orang yang duitnya banyak, hidupnya sumpek. Ketemu saya. Ibu-ibu sekalian, yang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini, Bu, juga bukan yang paling cakep. Saya ketemu juga, Bu, orang cakep-cakep yang menderita. Ketemu juga yang kagak cakep menderita juga banyak. Ketemu yang hidupnya kaya tapi sumpek, ada. Yang udahlah miskin sumpek juga banyak juga. Artinya bukan di situ letak masalahnya. Letak masalahnya ada pada dua hal. Orang hidup dunia sampai nanti nih, ketika datang ajal menjemput, sampai sekarang di kuburan, sampai entar di padang mahsyar, semuanya tergantung dari apakah kamu berhasil mendapatkan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah, ataukah kamu gagal mendapati keduanya. Masalahnya di situ. Jadi kalau ditanya tentang istri yang paling bahagia, Bu, bukan yang paling dicintai sama suaminya, bukan. Suami kalau cinta kadang-kadang suka Ustazah, doain dong, saya nih susah kalau mau hadir majelis taklim. Kenapa emang? Nggak dibolehin sama suami saya, Ustazah. Dia kalau jauh dari saya meriang. Udah saya bilangin, ntar hari Selasa mau ngaji di masjid deket dari rumah nih, Al-Kautsar. Dia udah ngizinin, pas saya mau berangkat, Ustazah, mendadak badannya kejang-kejang. Suami terlalu sayang, repot juga, Bu, betul. Bukan itu kok yang paling bikin hidup kita seneng. Istri yang paling bahagia, istri yang disayang sama Allah. Istri yang disayang, yang dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Itu seneng. Seneng tuh hidupnya. Berkecukupan. Kalau lagi perlu ada. Kan begitu? Paling seneng. Ibu yang bahagia bukan ibu yang punya anak pinter-pinter, apalagi yang punya anak gak naik kelas. Bukan. Ibu yang paling bahagia hidupnya yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Enak aja tuh, Bu, yang model begituan. Ngadepin anaknya enak, anaknya juga ngadepin emaknya enak. Kenapa begitu? Ibu, saya kasih tahu, rahmatnya Allah itu adem, Bu. Maka seorang ibu yang dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala, bawaannya adem.
Ngelihat anaknya, anak ngelihat ibunya adem. Ngelihat suaminya, suami ngelihat istrinya adem. Istrinya ngelihat suaminya adem. Karena rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah tuh adem. Jadi kalau kamu bilang, ustazah kenapa dah saya ngelihat suami bawaan panas mulu ustazah, ngelihat anak bawaan pengen marah aja, ada aja gitu. Saya ini ustazah kalau habis pulang dari pengajian kayak gitu. Kayak tuh gimana? Kayak yang sabar gitu ustazah. Saya inget-inget pesan ustazah tuh. Yang sabar gitu kan. Tapi begitu nyampe ke rumah ngelihat anak ustazah kayak gemes aja ustazah, ada aja salahnya. Kamu kurang adem. Kenapa itu kurang adem? Kurang banyak turun rahmat Allah kepadamu. Orang kalau dirahmati sama Allah nih Bu nih, Nabi Muhammad pulang perang capek gitu kelihatan. Sahabat-sahabat ngeliatin Nabi Muhammad terkantuk-kantuk di atas unta beliau. Katanya para sahabat, yuk kita istirahat dulu aja yuk. Yuk kita istirahat dulu aja. Akhirnya kata Nabi, akhirnya kata para sahabat, ya deh. Mereka bilang sama Nabi, Nabi kita istirahat dulu aja. Iya. Nabi turun Bu, ada pohon, Nabi duduk di bawah pohon. Kena semilir angin, Nabi tidur. Sebelumnya gantungin pedangnya di ranting di dekat situ. Nabi tiduran. Sahabat takut gangguin istirahatnya Nabi. Sahabat melipir ke belakangnya gunung. Jadi di dekat situ tuh ada gunung, ada bukit. Sahabat sana takut bikin ribut gitu kan, jadinya agak menjauh biar tidak mengganggu istirahatnya Nabi Muhammad. Nabi lagi sendirian begitu Bu, datang musuh Allah namanya Da'thur. Dia buka, dia ambil pedangnya Nabi, diambil sama dia, dikeluarkan dari isinya, kemudian dihadapkan ke leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, Nabi kebangun Bu, pedang pas di lehernya. Manilladzi yansuruk in qataltuka fi hadzal makan. Kalau kamu saya bunuh di tempat ini, siapa bisa tolong kamu Muhammad? Nabi Muhammad Bu, ini dia nih. Rahmatnya Allah gede turunnya sama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh Bu adem aja. Bahkan dalam keadaan yang tegang semacam itu, yang seharusnya membuat panik semacam itu, Nabi nggak panik. Ditanya, ya dijawab Nabi. Siapa bisa tolong kamu Muhammad tempat ini? Allah. Pedangnya jatuh. Ucapan Nabi membuat tangannya bergetar, pedangnya jatuh. Diambil balik sama Nabi Muhammad. Kalau kamu Da'thur, pas di lehernya Da'thur. Kamu kalau saya bunuh di tempat ini, siapa bisa tolong kamu? Maafkan saya Muhammad, damai aja gimana? Tidak ada yang bisa menolong saya wahai Muhammad kecuali jika engkau memaafkan saya. Nabi dengan mudah masukin pedangnya kembali ke tempatnya, kemudian berkata, idhab qabla an yaraka ashabi. Cepetan sana pergi sebelum sahabat-sahabat saya melihat kamu. Saya takut mereka tidak memaafkan kamu. Kalau Nabi gampang maafinnya. Kenapa? Adem. Kenapa adem? Rahmatnya Allah turun kepadanya begitu deras. Rahmatnya Allah turun kepada Nabi Muhammad begitu deras. Makanya ademnya luar biasa Bu. Orang di dekatnya Nabi itu merasakan kedamaian, ketenangan, sampai para sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa ya kami nih kalau di depanmu wahai Rasul kayak enak aja gitu, kayak lupa sama urusan utang,
lupa sama urusan dunia kami, wahai Rasul. Tapi begitu kami pulang ke rumah, ketemu sama istri ngomongin urusan tagihan. Ketemu sama anak minta ini, minta itu, istri ngasih tahu makanan habis begini begitu. Duh, kayaknya pusing kami, wahai Rasulullah. Pengennya terus-terusan berada di dekatmu. Adem kalau di dekatmu, wahai Rasul. Teman-teman sekalian, demikian keadaannya para sahabat. Udah lagi marah kayak apapun, ketemu sama Nabi, ngelihat Nabi adem. Masya Allah. Kenapa begitu? Rahmat Allah turun padanya begitu deras, sehingga akhirnya jadi adem rasanya. Nah, kita juga gitu. Ibu mesti tahu-tahu, kalau ibu lagi berasa panas bukan kurang duit. Bu, kalau ibu lagi berasa pengen marah mulu, ngelihat orang semuanya salah aja. Ustazah, kenapa ya Ustazah? Ngelihat anak bawaan pengen nelen. Bu, kurang rahmat turun di dalam hatimu. Kurang rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Gimana caranya dapat rahmatnya Allah? Rahmat tuh, Bu, gabung sama syafaat. Allah Subhanahu wa taala bakal kasih yang terutamanya kepada Nabi Muhammad, yang lainnya tergantung dari seberapa dekatnya orang tersebut dengan Nabi Muhammad. Semakin dekat, semakin cinta, sama semakin ngikut. Dua tuh jalannya, cinta sama ikut. Kamu cinta sama Nabi Muhammad, kamu ikut sama Nabi Muhammad, kerjain perintahnya Nabi Muhammad, jauhi larangan yang dilarang sama Nabi Muhammad, kamu bakalan banyak dapat rahmatnya Allah. Karena rahmatnya tersebut akan berbarengan dengan syafaat, pertolongan. Kalau syafaat apa Ustazah? Kalau rahmat ini kan kasih sayang dari Allah. Kalau syafaat dari Nabi Muhammad tuh apa? Pembelaan. Bu, ini kan kita nih hidup nih, Bu, di atas muka bumi ini nih kayak lagi di persidangan. Ibu sering banget ngelanggar aturan Allah, betul? Ama Allah disuruh jangan bohong. Ibu suka bohong? Ibu sering bohong? Sama Allah kita dilarang buat ngomongin orang. Ibu pernah ngomongin orang? Kapan terakhir? Sekarang nih Ustazah, saya lagi ngomongin Ustazah. Jangan dong. Ibu-ibu sekalian, ada banyak larangan-larangan yang kita terjang. Kita diperintahkan buat jaga sholat. Kadang-kadang sholat kita nggak terjaga. Seringnya apalagi hati kita jauh dari kehusyuan, ya kan? Kita punya anak, disuruh buat sayang sama anak, tapi kadang-kadang anak kita omelin, kita marahin, kadang kita cubit tuh anak kita. Banyak kesalahan-kesalahan kita perbuat. Tubuh pantasnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan bala kepada kita. Pantasnya Allah menurunkan bencana kepada kita. Pantasnya Allah bikin kita jadi celaka. Saat itulah kita perlu syafaat Nabi Muhammad. Jadi ibarat persidangan sebelum Allah sebagai hakim memutuskan, kamu berbuat begini, penjara 2 bulan. Sebelum tok, Nabi Muhammad bilang, tunggu ya Allah, izinkan saya membelanya ya Allah, kasih umat saya nih ya Allah, ampunin aja gimana ya Allah, kasih kesempatan lagi ya Allah. Itu namanya syafaat. Bukan hanya nanti di akhirat kamu perlu syafaat, dari sejak di dunia ini nih Bu nih, hari-hari kita nih perlu syafaat. Perlu syafaat. Makanya salah satu senjata dalam kehidupan yang saya sangat merasakannya adalah
bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu cara paling cepat, cara paling instan buat dapetin syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya, Bu, kalau lagi rasa nggak bisa enak jaga hati, nih hati belingsatan banget. Emang Ustazah kadang suka gitu juga, kadang-kadang ada masanya kita kayak yang aduh susah banget nih jagain hati. Apa yang bisa saya lakukan? Paling deket paling gampang solawatan sama Nabi Muhammad. Udah solawatan, rasa hati jauh lebih adem, rasa hati jauh lebih damai, jadi lebih senang, jadi lebih enak, lebih gampang nata hatinya. Maka ibu-ibu sekalian, orang-orang di Mesir, alhamdulillah, orang-orang di Mesir tuh, Bu, tuh kalau udah ngelihat orang lagi marah-marah, ini teman saya nih sekolah di Mesir, dia cerita, seru deh Kak, kita kalau ngeliatin orang Mesir lagi marah. Kenapa gitu? Yang lain pada negurin buat solawat, dan dia nggak mau jadi orang pelit yang kalau disebut nama Nabi nggak balas solawat. Jadinya nih orang lagi marah, kamu tuh kayak begitu. Terus orang nyaut tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Jadi lagi tengah-tengahan marah, kamu tuh jangan, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Salawatan. Jadi hilang akhirnya marahnya karena terus-terusan bersalawat. Emang bikin adem, Bu. Sampai-sampai Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki pernah mengatakan, nggak ada permasalahan nggak selesai pakai solawat. Nggak ada. Cobain, ibu-ibu cobain. Nggak semua masalah obatnya adalah dengan kamu jalan-jalan. Ada banyak tuh ibu-ibu gue lagi masalah banyak banget nih, piknik yuk, piknik. Enggak, Bu. Enggak semua masalahmu obatnya dengan scroll Shopee, check out, belanjaan gue lagi sumpek banget nih ya. Enggak gitu. Enggak semua masalahmu tuh obatnya healing, jalan-jalan, piknik, atau belanja. Enggak gitu. Cobain obat lain, ibu-ibu, namanya solawat. Cobain. Obat paling mujarab menurut saya. Setidaknya itu yang sudah saya cobakan untuk kehidupan saya. Pusing-pusing solawatan, lagi nggak bisa mengendalikan diri solawatan, lagi males ibadah solawatan, lagi nggak bisa mikir solawatan, kan begitu? Solawatan aja tuh. Dan liatin, subhanallah, subhanallah. Ini, Bu, diajarin sama guru saya. Saya punya guru nih di Jawa Tengah, kiai saya. Satu hari saya sedang bersama dengan beliau di sebuah acara. Saya sebelum saya pulang ke kampung saya lagi diskusi sama beliau, guru saya, Kiai Ahmad. Lagi saya bincang-bincang, ada orang menghadap kiai saya minta solusi, curhat. Dia bilang, Kiai, saya punya ibu janda, bapak saya udah meninggal. Sekarang nih Kiai, ibu saya ini deket sama laki-laki bukan muslim, Nasrani. Saya takut, Kiai, nanti kalau ibu saya nih imannya kurang-kurang kuat, terus akhirnya kebawa-bawa. Saya takut banget dah, Kiai, saya mesti gimana? Kiai saya bilang, dah kamu baca solawat aja yang banyak. Berapa banyak, Kiai? 300 kali, ini solawatnya. Dikasih solawat Fatih sama beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu salawat Fatih. Ibu, itu salah satu salawat yang sangat mujarab tuh, Bu, ya, buat jadi pembuka kebaikan-kebaikan.
Anak kalau lagi sekolah, lagi belajar, penting buat baca sholawat itu, biar otaknya nih, pikirannya kebuka, jadi mudah menerima ilmu. Suami juga loh, atau ibu-ibu juga yang nyari rezeki gitu ya, punya toko kah, punya usaha online kah, punya jahitan kah, apa aja deh pekerjaan halal yang ibu sedang lakukan gitu kan. Nah, sering-sering baca tuh sholawat Fatih. Kenapa gitu? Ngebukain pintu-pintu rezeki, ngebukain pintu-pintu kebaikan. Termasuk juga kita nih hadir di majelis ilmu semacam ini nih Bu nih, kadang-kadang kan ada yang hatinya ketutup. Jadi kalau dengerin kebaikan bawaan, kalau nggak ngantuk, kalau nggak bawaan pengen ngajak ngobrol, kalau nggak nyari makanan. Kerjaannya tuh tidur, ngoceh, makan, nah kayak bayi. Bayi kan kerjaannya gitu Bu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, dikasih sama kiai saya sholawat Fatih itu baca berapa banyak kiai? 300 kali. Baik kiai, makasih, jalan. Gak lama ada lagi tuh yang curhat lagi, bilang kiai usaha nih lagi jatuh nih, gini begitu, susah banget nih usaha buka ini, tau-tau bangkrut lagi. Kata kiai kalau gitu banyak baca sholawat aja ya. Kasih lagi tuh lembaran yang sama sholawat Fatih, baca yang ini ya. Berapa banyak kiai? 300 kali dah. Baik kiai kalau gitu, minta sama Allah mudah-mudahan berkatnya Nabi Muhammad Allah bukakan pintu-pintu rezeki buat kamu. Lebih kiai, dah jalan. Habis itu gak lama datang lagi seorang ibu, aduh kiai saya punya anak bandel banget kiai, saya bilangin gak bisa, kecanduan minuman keras kiai, mabok kayak kerjaannya, susah banget saya kiai, apa yang harus saya lakukan? Ini deh Bu, banyakin baca sholawat aja Ibu ya. Minta sama Allah, ya Allah berkatnya Nabi Muhammad kasih hidayah pada anak saya. Baik kiai, sholawat apa kiai? Kasih itu sama kiai saya, sholawat Fatih. Baca berapa banyak kiai? Baca dah sehari 300 kali. Udah pulang tuh. Saat saya udah berduaan nih sama kiai saya nanya, kiai pertanyaannya macem-macem, jawabannya satu aja kiai. Kiai malas mikir bagaimana nih, kayak gak kreatif gitu. Kiai saya bilang begini nih, begini Syarifah, kata beliau, kita ini kan yang bisa menyelesaikan urusan kita semua adalah Allah. Yang bisa ngasih solusi kehidupan kita, punya kendali permasalahan kehidupan kita adalah Allah. Darinya berasal, kepadanya lah kembali. Allah yang punya kendali segala urusan. Yang perlu kita lakukan minta sama Allah. Tapi kadang-kadang nih kalau kita doa, kita sendiri minta sama Allah, kita bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah sambil tengadah tangan, tapi mulut kita suka bohong, mulut kita suka nyakitin orang, rada kurang pantas rasanya doa kita mau diijabah. Kita angkat tangan, tangan kita juga belepotan dosa, rasanya kurang pantas doa kita untuk diijabah sama Allah. Tapi kalau kita banyak baca sholawat, sholawat kita ini akan Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi kalau dapat kiriman sholawat banyak-banyak, kayak orang dapat transferan Bu. Biar kata sedikit-sedikit, tapi tiap hari transfernya, transfer saya cuma 10.000, tapi tiap hari kan lama-lama jadi ngeh juga, siapa dia nih orangnya, kan begitu. Itu dia tuh, saat itulah Nabi Muhammad akan mengenali kita. Kalau kita banyak baca sholawatnya, Nabi Muhammad bakal kenali kita. Kalau udah Nabi Muhammad kenal, nanti Nabi Muhammad yang akan memohonkan hajat kita kepada Allah. Saat itulah doa-doa kita diijabah oleh Allah, berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka emang bener banget deh Bu dah, saya ngerasain banget. Pokoknya masalah apa aja
solawatan, alhamdulillah. Kalau ada anak ibu lagi sakit, bacain solawat. Kalau ibu ngerasa diri ibu sendiri lagi ada permasalahan, repot bener nih, repot jaga hati, dikuasain cemburu, ngelihat suami sisiran aja cemburu, mau ketemu siapa nih? Yang masalah bukan sisirannya bu, hati kamu tuh lagi kenapa? Banyakin baca sholawat. Sholawat udah nggak pernah salah, nggak pernah salah. Banyak aja baca sholawat. Waktu ada sahabat Nabi Muhammad bilang sama Nabi, nih bu ya, jadi kalau ibu-ibu bilang emang ada dalilnya nih baca solawat gitu, suruh banyak baca solawat, mang ada dalilnya? Saya kasih tahu nih, yang model-modelan nyari dalil, mana dia nih mukanya nih. Ibu-ibu sekalian, ada seorang sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, inni ukthir minas salati alaikam ja'altuhu lak. Wahai Rasul, saya tuh senang banget baca solawat kepadamu. Berapa banyak solawatku aku hadiahkan untukmu. Kata Nabi Muhammad, terserah. Kalau gitu Rasul, setengah deh, setengah solawat saya hadiahkan untukmu. Jadi ntar saya setiap hari solawatan, terus saya bilang, ya Allah, setengah solawat saya hadiahkan buat Nabi Muhammad, setengahnya lagi buat saya. Kata Nabi Muhammad, khair fa in zidta fahuwa khairun lak. Bagus, kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Oh gitu Rasul. Kalau gitu 2/3 deh Rasul. 2/3 solawatku aku hadiahkan untukmu, yang 1/3-nya buat saya gitu. Kata Nabi Muhammad, khair fa in zidta fahuwa khairun lak. Bagus, kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Hah? Kalau gitu 2/3, kalau gitu 3/4 ya Rasul. 3/4 solawatku aku hadiahkan untukmu. Kata Nabi Muhammad, khair fa in zidta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Wah, idzan falkul. Kalau gitu semua aja di Rasul. Semua solawatku aku hadiahkan untukmu. Apa jawab Nabi Muhammad? Idzan tukfahamuk wa tughfar dzambuk. Kalau kamu banyak baca solawatnya padaku dan kamu hadiahkan untukku, maka niscaya akan terampunilah seluruh dosamu, akan terangkatlah seluruh susahmu. Nih yang bawaan hidup susah mulu, kamu kurang banyak solawatnya. Cobain solawatan yang sering, yang banyak, yang sering, yang banyak solawatannya. Kapan Ustazah? Kapan waktu aja? Kalau gitu sekarang nih, Allahumma sholli ala sayyidina. Ya jangan dengerin saya dulu. Jalan solawatan. Mau tidur solawatan bu, penting. Kalau bisa jadikan kalimat terakhir yang kamu ucapkan sepanjang hari itu, paling akhir solawat. Habis kamu baca doanya mau tidur, bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u, Allahumma in arsalta nafsi, kayak ada yang apal ya, bismika Allahumma ahya, yang pendek aja Ustazah, yang panjang-panjang tuh suka ketiduran. Ya Allah. Ibu sebelum tidur baca subhanallah 33 kali. Ibu ya, diajarin sama Nabi Muhammad kepada putrinya Sayyidah Fatimah. Ketika putrinya lagi minta membantu mereka, bantu Sayyidah Fatimah urusan rumah tangga. Nabi baru dapat banyak perempuan-perempuan sebagai budak belian. Sayyidah Fatimah minta satu orang jadi teman beliau di rumah,
nemenin ngebantuin urusan rumah tangga. Karena suka kecapean Bu, semua urusan dikerjain sendiri. Kan jadi ibu rumah tangga ya Bu ya, pekerjaannya sepanjang jalan, kagak ada habis-habisnya. Betul? Saya tahu aja nih, soalnya saya juga suka denger ibu-ibu ustazah, saya sambilan nyetrika dengerin ustazah, sambilan nyuci, sambil masak. Ibu-ibu sekalian, Sayyidah Fatimah minta dikasih budak Bu, ama Nabi diajarin Fatimah, gimana kalau saya nggak ngasih kamu budak tapi saya ajarin bacaan sebelum tidur, bangun tidur semua lelahmu hilang. Mauan mana kamu? Dikasih budak atau dikasih bacaan kamu baca sebelum tidur, bangun tidur capek kamu hilang semua? Sayyidah Fatimah mikir, kalau yang dikasihnya budak, yang seneng Sayyidah Fatimah aja. Ini perempuan-perempuan hari ini di Tangsel nggak pada seneng. Tapi kalau yang diambil bacaan, Sayyidah Fatimah seneng, perempuan-perempuan sepanjang zaman dikasih tahu pada seneng. Karena ada banyak yang memang hari-harinya lelah, capek. Jadi baca bacaan itu pagi hari semangat lagi, sehat lagi. Ini mujarab nih ibu-ibu, kalau ibu-ibu pengen bangun tidurnya sehat, bangun tidurnya seger, kerjain dah. Diajarin langsung Nabi kepada putrinya Fatimah. Sayyidah Fatimah kemudian mengajarkan kita umat Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkannya. Jadi Sayyidah Fatimah milih, "Ida alimni ya Rasulullah." Kalau gitu ajarin aja saya bacaannya wahai Rasul. Saya alhamdulillah kerjain Bu. Ya, seenggaknya sering kerjain. Ibu-ibu sekalian, itu capek-capek malam bangun tidur hilang Bu. Bukan hilang sayanya, hilang capeknya. Subhanallah. Walaupun kadang tidurnya kurang. Emang Ustazah capek apaan? Ustazah masak lah. Emang yang bikin capek masak doang? Ibu pikir pegang mic kayak begini gak capek apa? Capek mikir. Ya Bu ya. Emang Ustazah ngomong gak pakai mikir loh? Ibu-ibu sekalian, dibaca sebelum tidur. Apa itu? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Baca sebelum tidur. Habis itu Bu, paling terakhir ibu baca sholawat 10 kali. Udah dibaca nih semua bacaan-bacaan. Sebelum tidur ibu baca. Paling akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ibu bacaan sholawatnya gak usah yang panjang-panjang, ntar ketiduran. Sebelum tidur baca sholawat 10 kali, Allahumma salli. Itu kayaknya satu potong nih Bu, 1,5 udah ketiduran tuh ya. Yang pendek aja 10 kali. Nanti bangun tidur juga gitu. Ibu bangun tidur kan biasanya ngapain tuh, ngulet ya Bu ya. Habis itu ibu baca kan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ibu salawatan lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10 kali. Sholawatan yang pendek aja, gak usah dilaguin, takut ketiduran lagi. Allahumma salli salatan, waktu tiduran lagi tuh fix udah. Ibu-ibu sekalian, kata Nabi Muhammad, man shalla alayya hina asbah wa hina amsa 10 marat wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersolawat padaku 10 kali malam hari, 10 kali pagi hari, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Wajib baginya mendapatkan pertolonganku, pembelaanku. Kata Nabi begitu. Enak tuh, kalau udah kita tiap hari tuh
kirim solawat 10 kali sebelum tidur, 10 kali pagi hari. Itu kayak lagi narok saldo di rekening syafaat. Nanti kalau kita perlu tinggal kita tagih tuh, tinggal kita ambil balik saldonya. Ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, syafaatkan saya wahai Rasul, saya mohon syafaatmu untuk hajat saya ini ya Rasulullah. Gitu. Itu namanya syafaat. Kita perlu, Bu, sejak hidup kita di dunia perlu. Ibu-ibu perlu pakai senjatanya ini. Syafaatnya Nabi Muhammad kamu perlukan sebagai senjata untuk menghadapi berbagai macam rintangan dalam kehidupan. Kamu perlu syafaatnya Nabi Muhammad, ibu-ibu sekalian, buat jadi obat untuk segala macam penyakit-penyakit zahir batinmu yang dekat, yang sering sholawatan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya sering sampaikan sama ibu-ibu yang punya anak sekolah jauh-jauh, kamu kalau pesenin anak-anak jangan panjang-panjang, terlupa ya Bu ya. Minta sama mereka 2 hal aja, nak, mama pesen sama kamu, nak, tolong ya nak ya, 2 hal jangan sampai kamu tinggal. Apa mama? 1, jangan tinggal sholat. Sebab kalau kamu ninggal sholat, kamu putus dari rahmat. Yang kedua, nak, jangan tinggal sholawat. Sebab kalau kamu tinggal sholawat, kamu putus dari syafaat. Minta mereka buat baca sholawat, sekurangnya bangun tidur 10 kali, malam hari sebelum tidur 10 kali, sisanya tiap habis selesai sholat misalnya baca 10 kali ya nak. Sholawat yang pendek-pendek aja, tapi istiqomahkan kamu baca 10 kali sholawat. Gitu kan, gampang tuh anak ngingetnya, sholat sama sholawat. Insya selagi mereka pegangan sama 2 hal itu Bu, maka mereka punya hubungan yang indah antara mereka sama Allah. Mereka punya hubungan yang indah antara mereka sama Rasulullah. Dan orang, anakmu kalau dijaga sama Allah dan dibelain sama Rasulullah, insya Allah selamat hidupnya. Jadi kamu gak was-was terus-terusan, ya kan ya? Namanya anak sekolah jauh-jauh kan ibu suka was-was, betul? Nah insya Allah tuh pesenin 2 hal itu. Apa tadi? Yang keduanya apa tadi? Sholawat. Ibu-ibu sekalian, kamu perlu sama syafaat Nabi Muhammad di dunia untuk berbagai macam urusan-urusan kamu. Lagi seret urusan rezeki, sholawatan yang banyak. Lagi susah nata hati, sholawatan yang banyak. Lagi ada hajat nih, kepengen lagi ada hajatan nih, khawatir begini, khawatir begitu, sholawatan yang banyak. Kan begitu? Lagi ada yang musuhin kita, kemudian takut terjadi begini begitu, sholawatan yang banyak. Gak akan pernah salah Bu, kamu banyak sholawatnya, gak akan pernah salah. Sholawat itu ibu-ibu sekalian kayak vitamin. Kayak vitamin. Vitamin itu Bu, buat yang sakit jadi cepat sembuh, buat yang sehat jadi jauh dari sakit. Itu kayak begitu tuh fungsinya sholawat, nambel yang kurang-kurang dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita insya Allah untuk banyakin baca sholawat. Ibu-ibu sekalian, nanti kalau ibu meninggal dunia saat sakaratul maut, ibu perlu sama syafaat Nabi Muhammad. Percayalah saya, di saat sakaratul mautmu datang, kamu perlu sama sholawat. Sebab kamu perlu sama syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu lagi datang sakaratul maut tubuh,
Nggak ada yang bisa nolongin. Ibu mau ngarepin siapa nolongin? Dokter? Nggak bisa nolongin. Ibu mau berharap apa? Saya punya duit banyak Ustazah, insya Allah sakaratul maut saya aman. Maksud kamu gimana? Ya, ntar malaikatnya saya suap dah. Nggak mempan Bu, malaikat Israel mau disuap pakai apa juga. Terus gimana nih? Apa Ustazah yang bisa kiranya nolong kita? Kita kalau lagi sakaratul maut, kita perlu dua hal. Satu, rahmatnya Allah. Dua, syafaatnya Nabi Muhammad. Ada nih Bu, ceritanya Abdullah ibn Mubarak alaihi ridwanullah. Katanya beliau, saya nih lagi haji, saya lihat ada orang kemana-mana yang dibaca sholawat aja. Kebetulan saya ada di belakang dia nih, lagi tawaf, saya di belakang dia nih, seorang pemuda yang dia baca sholawatan aja. Pas saya ketemu lagi di tawaf yang keberapa, sholawatan lagi. Habis selesai sholawat, habis selesai tawaf, saya ada di belakang dia selesai juga emang selesai nih, barengan saya di belakang dia, sholawatan mulu sepanjang jalan. Habis itu dia sa'i katanya. Habisnya tawaf kan sa'i ya Bu ya. Dia bilang saya di belakang dia, yang dia baca juga sholawat aja nggak selesai-selesai. Sampai habis selesai sa'i, saya deketin dia karena penasaran. Saya bilang, nak, saya kebetulan di belakang kamu nih dari tadi, dari tawaf sampai ke sa'i, kamu nggak baca apa-apa selain sholawat. Bahkan di jalan pun kamu juga baca sholawat. Kalau boleh saya tahu apa sih? Mungkin ada sebabnya. Dia bilang, iya Pak, saya nih bukan ada sebabnya tapi ada ceritanya. Oh gimana ceritanya nak? Pemuda nih, dia bilang, saya nih Pak berangkat haji nggak sendirian, berdua sama bapak saya naik unta zaman itu ya Bu ya. Dia bilang, saya naik unta